Shalom, salam jumpa dengan Sapari, Sapaan Rohani Immanuel. Mari kita dengarkan firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 2 ayat 1-3 yang demikian. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus memulai perikop ini dengan kata "karena itu". Artinya, perikop ini berkaitan dengan ayat atau pasal sebelumnya, di mana di pasal sebelumnya Petrus berbicara bahwa kita sudah dilahirkan kembali oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebagai orang yang lahir baru, tentunya harus meninggalkan atau membuang kehidupan yang lama, yaitu kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Kejahatan adalah segala pikiran, perkataan, dan perbuatan yang tidak sesuai dengan sifat Allah, di mana Allah selalu mengasihi, benar, adil, dan suci. Adapun tipu muslihat adalah segala bentuk kelicikan, dusta yang direncanakan, dan manipulasi untuk menjebak orang lain demi kepentingan diri, yang bertentangan dengan sifat Allah yang benar dan tulus. Selain itu juga kita harus membuang kemunafikan. Kemunafikan seperti halnya orang yang memakai topeng, antara di depan dan di belakang berbeda. Demikian pula dengan kedengkian. Kedengkian harus kita buang. Kedengkian di sini diartikan dengan rasa tidak suka, iri hati, dan sakit hati melihat orang lain diberkati atau lebih berhasil. Tidak hanya sekedar ingin memiliki apa yang orang lain miliki, tapi bisa jadi sampai berharap orang itu jatuh. Dan yang kelima yang harus dibuang adalah fitnah. Fitnah di sini artinya adalah perkataan menjelekkan orang lain di belakang, menggosipkan keburukan, menyebar kabar yang menjatuhkan nama baik. Dan tujuan dari fitnah ini adalah merusak. Menurut Petrus, setidaknya 5 hal itu harus dibuang oleh orang yang telah lahir baru. Dan selanjutnya, supaya kita dapat bertumbuh, kita harus senantiasa lapar akan firman Tuhan. Firman Tuhan yang murni, yang tidak dicampur dengan motivasi duniawi, atau bahkan dipelintir demi kepentingan pribadi. Hanya dengan firman yang murni kita bisa bertumbuh sehat dan beroleh keselamatan yang makin nyata dalam hidup sehari-hari. Petrus yakin bahwa orang yang sudah pernah merasakan kebaikan Tuhan pasti kangen lagi. Mungkin pernah ditolong Tuhan waktu kepepet, pernah diampuni waktu jatuh, pernah dipulihkan waktu hancur. Itulah kebaikan Tuhan. Inilah yang menjadi alasan kita terus kembali kepada firman-Nya setiap hari. Refleksi bagi kita saat ini. Sudahkah kita membuang 5 hal buruk dalam kehidupan kita sebagai konsekuensi dari kehidupan baru yang kita peroleh dari Allah? Seberapa lapar kita akan firman Tuhan? Dan masih bisakah kita mengingat dan menghitung kebaikan Tuhan bagi hidup kita? Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau sudah melahirkan kami kembali. Tolong kami supaya kami mampu membuang segala bentuk kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah dari hidup kami. Kami mau senantiasa bertumbuh dan hidup dalam kebaikan-Mu. Amin.